Setelah sebelumnya Dwight akhirnya bebas dari kasus penyuapannya dengan Stacy, dia bisa kembali fokus untuk mengembangkan bisnisnya di Tulsa. Sayangnya, Tracer, seorang pengusaha kaya yang juga memiliki bisnis herbal haram dan sudah lebih dulu ada di sana, justru merasa insecure dengan kehadiran Dwight sehingga dia beberapa kali mengganggu Dwight untuk membuatnya pergi dari Tulsa, tidak secara langsung tapi dengan cara melakukan teror ke tempat usahanya. Disinilah dia telah membuat kesalahan besar dengan keputusannya tersebut, di mana Dwight yang memang sudah biasa dengan kekerasan justru mampu membalikan keadaan dan menghajar orang-orang kiriman Tracer. Setelah kembali ke Tulsa, Arman sempat bertanya melihat kondisi Body yang agak bonyok, di mana Body menjelaskan kalau hal itu disebabkan oleh beberapa orang yang tiba-tiba menyerang ladang kincir angin mereka sebelumnya. Disinilah Arman mulai sadar konsekuensi dari perbuatannya yang menganggap enteng Tracer dan membuatnya kini berada dalam masalah besar. Karena tidak ingin terseret semakin jauh, sebelum Dwight mengetahui hal itu, dia pun bergegas pergi menemui Tracer dan berkata kalau dia sudah tidak mau ikut-ikutan lagi dengan urusan apapun antara Tracer dan Dwight. Sayangnya dengan sejumlah uang yang sudah diberikan Tracer kepadanya, dia tidak mau melepaskan Arman begitu saja. Dengan kata lain, uang tersebut adalah uang suap untuk membelinya. Sementara itu, Jackie, mafia Cina yang baru mengetahui kondisi anak buahnya babak belur, di sini dia juga protes kepada Tracer karena telah mencampur adukan antara bisnis mereka dengan kehidupan pribadi Tracer yang obsesif. Tapi di sisi lain, Jackie justru jadi tertarik dengan sosok Dwight setelah berani-beraninya menghajar beberapa anggotanya sehingga dia merasa harus membantu Tracer menyelesaikan masalahnya sebelum Dwight akan mengancam bisnis mereka. Di sisi lain, Dwight, Bill, dan Chicky diperlihatkan sudah sama-sama OTW untuk melakukan pertemuan di kota yang telah disepakati. Masalahnya saat Chicky baru saja sampai di bandara, dia justru harus ditahan karena lupa meninggalkan pistolnya, tidak sengaja terbawa sehingga rekannya lah yang akhirnya harus berangkat seorang diri ke pertemuan tersebut. So, dengan tidak adanya Chicky, pertemuan itu pun akhirnya didominasi oleh Dwight dan Bill, di mana awalnya mereka dengan ketat membicarakan masalah yang sudah-sudah dan intinya pihak Tulsa tetap tidak akan membayar siapapun. Tapi hal itu bukan berarti Dwight menutup diri dari kerjasama di antara mereka, di mana Dwight dan Bill, pihak Tulsa dan pihak Kansas membuat kesepakatan untuk membagikan 15% dari keuntungan yang akan didapatkan di ladang barunya. Sebagai ganti, pihak Kansas akan menangani masalah keamanan dan distribusi. Sementara untuk kubu New York, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Dwight karena Dwight menganggap kalau dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan New York, mengingat alasannya dulu dia bisa sampai di Tulsa adalah karena dibuang oleh mereka. Di saat yang bersamaan, mumpung Dwight sedang berada di luar kota, Tyson sempat minta izin menggunakan mobilnya untuk antar jemput ayahnya kerja karena kebetulan saat itu mobil ayahnya sedang rusak. Di sini, Dwight hanya berpesan agar Tyson tetap waspada mengingat keadaan di Tulsa bisa dibilang masih tidak aman setelah beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat ayahnya gumun karena mobil tersebut terlalu mewah, dan melihat hal itu, Tyson sebagai anak yang berbakti lalu kembali menelpon Dwight, di mana dia berniat untuk mengganteni, menyicil mobil tersebut untuk dijadikan hadiah kepada ayahnya. Dan terlepas dari pekerjaan Tyson, tentu saja hal itu membuat ayahnya sangat bangga, full senyum mendapat kejutan seperti itu dari anaknya. Okay, don't sound so serious about it. Sayangnya, Tyson sama sekali tidak menyadari kalau mobil itu sudah diincar oleh seseorang yang mengincar Dwight, di mana ketika baru saja menyerahkan mobil itu kepada ayahnya untuk test drive, tiba-tiba saja mobil itu justru meledak dan melukai sang ayah.
Disinilah Tyson baru menyadari alasan ayahnya melarang Tyson agar menjauhi pekerjaannya tersebut. Dia baru sadar dunia mafia tidak semenyenangkan yang dia pikirkan sebelumnya. Alhamdulillahnya ayahnya masih hidup dan bahkan lukanya tidak terlalu parah karena ternyata bomnya belum terpasang sempurna dan meledak terlalu cepat sebelum ayahnya Tyson masuk ke dalam mobil. Meskipun begitu, ayahnya tetap masih membutuhkan operasi dan penanganan khusus selama beberapa hari. Di sisi lain, begitu mendengar kabar tersebut, Dwight juga langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya Tyson. Dia sepenuhnya menyadari kalau serangan itu sebenarnya ditujukan kepadanya yang ternyata justru salah sasaran. Sayangnya di sini Tyson yang terlalu gerusa-gerusu langsung memvonis begitu saja kalau semua kejadian itu adalah ulah dari Bill, mafia dari Kansas, karena sebelumnya Dwight dan yang lainnya telah menghabisi salah satu anggota mereka sehingga dia meminta Dwight untuk segera mengambil tindakan. Tapi di sisi lain, tentu saja Dwight tidak bisa memutuskan hal itu begitu saja karena mau bagaimanapun juga mereka masih belum punya bukti apapun. Bisa jadi Bill atau Chicky atau justru pihak lain yang sengaja melakukan itu untuk mengadu domba. Intinya dia meminta Tyson untuk bersabar yang mana hal itu jelas membuat Tyson sedikit kecewa terhadap Dwight. Hal itu pun sekaligus menegaskan kalau Tyson sebenarnya masih belum siap dengan kehidupan mafia yang dia bayangkan. Faktanya, berbanding terbalik dengan image yang kita semua lihat, semua masalah yang terjadi terhadap kelompok mafia sebenarnya tidak lebih dari urusan bisnis dan semua keputusan di dalamnya tidak boleh diselesaikan secara gegabah, di mana mereka justru berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir konflik yang terjadi karena hal itu justru hanya akan menimbulkan kerugian bagi kelompok masing-masing. Meskipun begitu, Dwight juga langsung bergerak mencari petunjuk sendiri dan sebagai langkah awal, dia pergi ke rumah tetangga Tyson untuk meminta rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut dan dari sinilah Dwight kemudian mendapat info mengenai mobil yang dicurigai sebagai tersangka lengkap dengan plat nomornya. Berdasarkan info tersebut, Dwight lalu bergegas pergi menemui kenalannya. Kalau kalian ingat, dia adalah instruktur mengemudi di awal film, di mana Dwight kembali memintanya mencarikan info mengenai mobil dengan plat nomor yang dia dapatkan. Meskipun agak berat hati, tapi lagi-lagi dengan kekuatan pelicin, orang itu pun akhirnya setuju untuk membantu Dwight. 10 grand. Sambil menunggu konfirmasi mengenai plat nomor mobil tersangka, Dwight juga terus mencari info lain dengan menelpon dan mendatangi beberapa orang seperti Chicky, Arman, dan bahkan Tracer yang mana hal itu menegaskan kalau dia sama sekali tidak main-main dengan kejadian tersebut. Sayangnya, tidak ada info apapun yang bisa dia dapatkan dari mereka, termasuk Tracer sendiri yang justru terlihat kebingungan karena Dwight tiba-tiba mendatanginya dan menuduhnya sebagai dalang dari kejadian tersebut. Tapi setelah pertemuannya dengan Dwight, Tracer kemudian langsung mendatangi Jackie karena dia curiga kalau pengeboman itu dilakukan olehnya tanpa sepengetahuan Tracer. Dan benar saja, begitu Tracer menanyakan hal tersebut, Jackie langsung mengaku dan berkata kalau hal itu dia lakukan tidak lain adalah untuk membantu Tracer menyingkirkan saingan bisnisnya. Namun berhubung serangan itu meleset, Tracer justru khawatir kalau dia akan terseret dengan permasalahan yang lebih dalam dengan Dwight. Do you know about this? Untuk mengatasi hal itu, Jackie berkata kalau dia sudah punya cara untuk mengantisipasinya di mana dia akan menghancurkan mobilnya untuk menghilangkan barang bukti. Tidak hanya itu, Jackie juga dengan entengnya menghabisi anak buahnya sendiri agar tidak ada lagi saksi yang mungkin akan membongkar perbuatannya. Di sisi lain, Bill dan kelompok mafianya juga mulai ketar-ketir setelah mendengar kejadian pemboman tersebut. Bill mengira kalau mungkin saja kubu New York sengaja menjebak mereka agar kembali konflik dengan kubu Tulsa, mengingat sebelumnya mereka telah mencapai kesepakatan damai dan kerjasama atas bisnis Dwight di Tulsa, sementara kubu New York justru tidak mendapatkan apa-apa. Tricky. What's the fucking hold up?
Menanggapi hal itu, salah satu rekannya lalu menyarankan agar mereka sekalian melakukan serangan all-in menuju Tulsa sebelum pihak Dwight yang menyerang mereka duluan. Terutama kepada Tyson karena dia pasti sangat menyimpan dendam mengingat yang menjadi korban adalah ayahnya. Namun, Bill justru menolak usul tersebut, sekalipun hal itu memang benar, mereka tidak boleh begitu saja mengeksekusi Tyson lantaran saat ini dialah satu-satunya tulang punggung keluarganya di mana apa yang dikatakan Bill pun sekaligus menegaskan bahwa meskipun mafia adalah sebuah kelompok kriminal, mereka tetap punya kode etik yang sudah ada sejak dulu dan memiliki norma-norma yang disegani. Sementara itu, Tyson sendiri yang bisa dibilang belum sepenuhnya memahami dunia permafiaan, menganggap kalau Dwight akan diam saja melihat ayahnya terkapar menjadi korban salah sasaran. Dia akhirnya nekat untuk menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri tanpa memberitahukan Dwight, di mana dia dengan gegabah langsung mengintai ke kediaman Bill dan sudah gojek-gajek akan menyerang atau tidak. Di sisi lain, entah intuisi seorang ayah atau bagaimana, setelah sadar, ayahnya Tyson yang merasa khawatir anaknya tidak bisa dihubungi, lalu menelpon Dwight untuk memastikan keadaan anaknya. Dan sebenarnya di sini pun Dwight masih sempat menghubungi Tyson, di mana Tyson sendiri juga sudah akan kembali dan mengurungkan apapun rencana yang akan dia lakukan. Sayangnya karena sudah mengintai dari siang, sebelum sempat pergi, anak buah Bill yang curiga melihat mobil yang terparkir lama langsung melepaskan tembakan sehingga Tyson terpaksa menembak balik untuk melindungi dirinya. Dan sudah bisa ditebak, dari sinilah keadaan mulai menjadi semakin bulat. Otomatis setelah kejadian itu, Tyson pun langsung disidang oleh Dwight dan yang lainnya karena apa yang dilakukan Tyson sudah pasti akan memicu perang antar kelompok dan membahayakan seluruh anggotanya. Lalu berhubung semuanya sudah terlanjur kejadian, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain mempersiapkan diri untuk serangan dari kubu Kansas yang bisa datang kapan saja. Start over. Sementara itu, Arman yang mulai menyadari kalau keputusannya mengambil tawaran Tracer ternyata berbuntut panjang, diperlihatkan dia mulai kepikiran karena di satu sisi dia tidak ingin bermasalah lagi dengan Dwight, namun di sisi lain dia juga PU untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Masalahnya, dia justru melampiaskan emosinya kepada pekerjaannya, bahkan berani membentak Margaret yang merupakan bosnya sehingga akhirnya dia pun dipecat dari pekerjaannya. Setelah menghadapi jalan buntu, Arman akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Tracer dan sekali lagi meminta bantuannya karena dia sudah tidak mungkin menampakkan wajahnya di depan Dwight. Sialnya, Tracer yang merasa kalau Arman sudah tidak berguna lagi untuknya justru membuangnya begitu saja, tidak peduli dengan masalah yang dihadapinya setelah membenturkannya dengan Dwight. Sialnya, setelah Tracer membuang Arman begitu saja, dia sendiri juga kena karma di mana saat itu juga dia dikhianati oleh Jackie yang dari awal memang sudah menunggu momen untuk mengambil alih seluruh usaha Tracer. Dan akhirnya karena Tracer sendiri sebenarnya cupu dan tidak punya kekuatan apapun selain uang, dia tidak bisa berbuat banyak ketika Jackie menodongnya dan memaksanya untuk menandatangani surat pengalihan usaha. Fuck off. Di sisi lain, Bill dan para mafia dari Kansas diperlihatkan mulai menanggapi serius Dwight dan kelompoknya yang dianggap telah lebih dulu memulai serangan kepada mereka, di mana mereka tidak akan mempedulikan apapun lagi untuk membalas serangan tersebut dan mengirim 2 orang anggotanya ke Tulsa untuk mengintai mereka. Awalnya mereka berniat untuk langsung menargetkan Dwight di rumahnya, namun setelah beberapa jam melakukan pengintaian dan tidak ada hasilnya, kedua orang itu langsung beralih ke toko herbal di mana Body dan Jimmy, si supplier dari suku Indian yang baru saja menutup tempat itu, justru menjadi target penembakan kedua orang tersebut. Sementara itu di Kansas, setelah dibuang begitu saja dari perkebunannya sendiri oleh para anak buahnya, Tracer lalu datang menemui Bill untuk meminta bantuannya mengurus Jackie. Intinya, seluruh bisnis perkebunannya telah diambil alih secara paksa oleh Jackie.
Oleh sebab itu, Bill harus mewaspadainya karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kedepannya para mafia Cina itu juga akan mengambil wilayah milik Bill. Awalnya, Bill sama sekali tidak menghiraukan permintaan Tracer karena dia sedang repot berada di tengah-tengah peperangan melawan kubu Tulsa. Sampai akhirnya Tracer memberitahukan kalau kasus pengeboman yang mengenai ayahnya Tyson sebelumnya sebenarnya merupakan ulah dari Jackie, yang artinya konflik yang terjadi di antara mereka saat ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dan di tengah-tengah situasi yang sudah semakin ruwet tersebut, Arman yang sudah benar-benar mentok kemudian justru mengambil langkah ekstrim di mana dia memutuskan untuk merampok uang dari bisnis Dwight dan berencana kabur dan menghilang selamanya karena dia menganggap sudah tidak ada lagi tempat untuknya di Tulsa. Namun setelah berhasil merampok uang tersebut dan tinggal bablas kabur menghilang dari peredaran, Arman yang gojek-gajek justru berubah pikiran dan memutuskan untuk putar balik. Karena jika dia melakukan hal itu, maka artinya dia hanya akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi seorang pengecut yang menjalani seumur hidupnya dalam pelarian. Sementara itu, setelah kasus penembakan kemarin yang akhirnya membuat Jimmy meninggal, sebuah kesalahan besar bagi pihak Kansas karena telah menghabisi salah seorang warga asli suku Indian, di mana hal itu justru memicu kemarahan para pemuda asli suku Indian dan mereka akan selalu siap untuk membantu jika Dwight ingin all in berperang demi membalaskan dendam Jimmy. Mendengar hal itu, Dwight pun berterima kasih karena pada dasarnya dia memang kekurangan personil jika harus berhadapan dengan Bill, Chicky, dan Tracer sekaligus. And that's gotta be settled soon. Di sisi lain, Bill justru sebaliknya agak ketar-ketir setelah dia menghabisi salah satu rekan Dwight, apalagi ternyata hal itu hanyalah karena sebuah kesalahpahaman saja. Oleh karena itu, dia lalu memerintahkan Tracer untuk segera mencari cara agar mereka bisa bicara secara langsung dengan Dwight sebelum permasalahan di antara mereka menjadi semakin ruwet. Just fucking fix it. So, keesokan harinya, Tracer langsung pergi menemui Margaret karena Tracer tahu hanya dialah satu-satunya orang yang mungkin bisa menyampaikan pesannya kepada Dwight. Di sini, Tracer mencoba memperingatkan Margaret mengenai Jackie, para mafia Cina yang baru saja melimpih seluruh bisnisnya, dan karena Tracer juga memiliki sebagian saham peternakan milik Margaret, bukan tidak mungkin kedepannya peternakan itu juga akan diambil alih olehnya. Ming has squeezed me out and he's threatened my life. Tidak hanya itu, Tracer juga memberitahukan kalau sebenarnya Jackie lah yang telah melakukan pengeboman mobil milik Dwight sehingga mereka harus mengetahui fakta tersebut dan oleh karena itu, dia meminta kepada Margaret untuk menyampaikan pesan kepada Dwight kalau dia dan Bill mengundangnya dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Convince Manfred to sit down and hear us out. Sementara itu diperlihatkan Dwight dan rekan-rekannya yang sedang berkumpul di bar, di mana Goody melaporkan kalau Arman baru saja merampok uang mereka saat Dwight dan yang lainnya sedang menghadiri pemakaman Jimmy. Mendengar hal itu, Dwight lalu memerintahkan Tyson untuk segera pergi ke rumah Arman untuk mencari informasi mengenai keberadaannya. Talk to his wife, maybe you can find out. Good. Tidak berselang lama, Margaret juga muncul di tempat itu untuk berbicara dengan Dwight soal permintaan Bill yang mengajaknya dalam pertemuan. Dia juga memberitahukan kalau sebenarnya Jackie, mafia Cina yang sebelumnya menjadi backingan Tracer lah yang menjadi dalang dari semua masalah yang terjadi saat ini, dan karena itu Bill ingin mengajaknya bicara untuk meluruskan semuanya. Sebenarnya Dwight di sini sudah tidak peduli terhadap siapa pelaku pengeboman mobilnya yang sebenarnya karena dia sudah berniat untuk full mode berperang dengan kelompok Bill karena mereka juga telah menghabisi salah seorang anggotanya. Namun karena Margaret memohon dengan mengatakan kalau keberadaan Jackie kemungkinan besar akan mengancam peternakannya, Dwight pun akhirnya luluh dan bersedia untuk bertemu dengan Bill dan juga Tracer. Couldn't help me if I got jammed up. Of course. Singkat cerita, Dwight akhirnya datang menemui mereka berdua di mana intinya dalam pertemuan itu mereka tidak saling meminta maaf satu sama lain dan menunjukkan kelemahan dengan meminta bantuan dan sebagainya. Namun justru Tracer bisa menengahi mereka dan menyadarkan bahwa saat ini mereka punya satu musuh bersama yang harus segera disingkirkan sehingga mereka mau nggak mau harus bekerja sama dan mengesampingkan konflik mereka. Sampai di sini Dwight pun masih jual mahal dan tidak langsung mengiyakan ajakan kerjasama tersebut dengan berkata kalau dia masih akan pikir-pikir terlebih dahulu. Let me think on it.
Sementara itu, Arman yang sebelumnya memutuskan untuk putar balik, diperlihatkan dia justru pergi menemui Jackie di perkebunan milik Tracer untuk meminta perlindungannya. Arman mengatakan kalau Dwight sudah mengetahui soal bom mobil yang dilakukannya dan dia jelas tidak akan tinggal diam mengenai hal itu. Disinilah Arman kemudian menawarkan untuk membantu Jackie menyingkirkan Dwight karena dia juga telah mencuri uang miliknya dan selagi Dwight masih ada, hidup Arman tidak akan pernah tenang. Di sini, Arman juga memberitahukan kelemahan Dwight yang tidak lain adalah Margaret dan di sisi lain karena merasa bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan besar dengan mudah, malam harinya Jackie dengan ditemani oleh Arman pun langsung OTW menuju peternakan untuk menculik Margaret. Namun yang tidak disadari oleh Jackie adalah dia sebenarnya sudah masuk dalam perangkap yang dibuat oleh Arman dan Dwight, di mana begitu dia menginjakan kakinya di peternakan, Dwight dengan dibantu oleh para pemuda Indian dan juga kelompok Bill langsung menyergapnya secara mendadak sehingga dia sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan. Dan begitu Jackie sudah tidak berdaya, Dwight mempersilahkan Tyson untuk mengulti Jackie mengingat sebelumnya dia hampir membuat ayahnya Tyson meninggal dunia. Man who almost killed your father is justified. Clean shot. Semua itu bisa terjadi tidak lain adalah karena ide dari Arman yang sudah capek kabur, di mana sebelum menemui Jackie, dia ternyata lebih dulu menemui Dwight untuk mengembalikan uang curiannya. Dan untuk menebus kesalahannya, dia mengajukan diri untuk membantu Dwight menyingkirkan Jackie dengan memancingnya ke peternakan dan membuatnya lengah sehingga Dwight dan yang lainnya bisa mengeksekusinya dalam sekali serangan. Bigfoot, you want to bury that? With pleasure. Paginya setelah berhasil membantu menyingkirkan Jackie, Arman bisa kembali mendapatkan pekerjaannya sementara Tracer yang juga mendapatkan kembali perkebunannya. Dia mengira kalau sekarang dia dan Dwight menjadi lebih akrab dan bisa bekerja sama untuk mengelola ladang miliknya. Sayangnya, Dwight justru berpikiran lain di mana dia menganggap kalau Tracer telah berhutang nyawa kepadanya dan oleh karena itu, dia menuntut Tracer untuk menyerahkan seluruh perkebunan ganja miliknya dan menyarankan Tracer untuk kembali fokus ke tambang minyak milik keluarganya. And forget the gangster life. So, berhubung di sini Tracer sudah kembali ke settingan awal sebagai pengusaha kaya biasa-biasa saja dan tidak punya backingan lagi. Dia pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Dwight dan menyerahkan perkebunannya begitu saja kepada Dwight dan kelompoknya. Good luck, Dwight. Namun di sisi lain, Bill yang mendengar hal itu, dia masih menganggap kalau Tulsa adalah bagian dari wilayah kekuasaannya dan karena dia juga memiliki andil dalam menyingkirkan Jackie, dia meminta jatah 50% dari hasil perkebunan milik Tracer sebelumnya. And you don't want to even... Chickie's done. Tapi di sisi lain, Dwight yang merasa tidak harus menuruti Bill, dia tetap menolak permintaan tersebut dan hanya menawarkan insentif sebesar 25%, itu pun atas dasar kebaikan hatinya mengingat selama ini tidak ada keluarga mafia manapun yang menginginkan Tulsa sampai dia sendiri membangun semuanya dari nol. Dan karena sama-sama ngotot, mereka tidak menemukan kesepakatan apapun di pertemuannya saat itu. Is that gonna be it? Sementara itu di kubu New York setelah desas-desus tentang Ciki yang telah menghabisi ayahnya sendiri mulai menyebar, ditambah lagi setelah kebodohannya sendiri sampai akhirnya dia tidak bisa mengikuti pertemuan 3 kelompok mafia sebelumnya. Di sini anggota kelompoknya mulai mempertanyakan kemampuan Ciki dalam memimpin keluarga karena terlalu penuh dengan dirinya, terlalu mengedepankan egonya sendiri sehingga seluruh keluarga juga terkena imbasnya dalam kejatuhan keluarga mafia mereka. All the way to Atlanta. You got the brains of a fucking 6-year-old. Di sini, Vince sebagai sosok yang bisa dibilang adalah wakil pemimpin keluarga itu, lalu mulai berencana untuk mengambil alih dengan mengumpulkan rekan-rekan keluarga mereka di New York, di mana dia menyalahkan Ciki. Andai saja dia tidak membuang Dwight sebelumnya ke Tulsa, mungkin saja keluarga mereka akan bisa kembali disegani seperti 20 tahun yang lalu saat generasi ayahnya. All because of your ego. We built something together, huh? The man's a legend. Oleh karena itu, dia mengumpulkan semua anggota keluarga di New York untuk memaksa Ciki berhenti, tidak seperti mafia pada umumnya di mana Ciki harus dieksekusi, tapi sebagai alasan untuk menyingkirkannya, Vince hanya memintanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pergi ke Tulsa dan meminta Dwight untuk kembali ke New York.
But as long as Tulsa's his. Sampai akhirnya karena dia telah di-ban dari seluruh maskapai di Amerika, dia pun harus naik kereta seperti orang-orang normal pada umumnya, dan sesampainya di sana, Chiki langsung menemui Dwight dan memberikan penawaran yang intinya meminta Dwight untuk menempati kembali posisi lamanya di New York sebagai tangan kanannya. Tentu saja tawaran tersebut hanya seperti lelucon bagi Dwight di posisinya sekarang, di mana dia justru meminta Chiki untuk segera pergi dari hadapannya. Now get the fuck. Singkat cerita, karena Chiki tidak bisa kembali begitu saja setelah gagal membujuk Dwight, dia lalu pergi menemui Bill dan justru membujuknya untuk bersama-sama menghabisi Dwight, karena dengan menyingkirkannya, Chiki bisa mengklaim posisinya kembali di New York sekaligus mereka bisa mengakuisisi bagian atas Tulsa. Mendengar usul dari Chiki yang cukup masuk akal, keesokan harinya mereka berdua pun kembali menemui Dwight di bar kasino miliknya. Lift your arms. Awalnya di sini mereka datang dengan kesepakatan baru, yaitu ekspansi bisnis dari apa yang sudah ada di Tulsa. Tapi alih-alih menjalankan rencananya dengan Chiki, saat Chiki kembali penuh dengan egonya dan terkesan tidak menghiraukan Bill, Bill justru langsung menghabisinya di tempat, di mana dia akhirnya mendapatkan kesepakatan bagi hasil 50-50 dengan menjamin keamanan Dwight dan kelompoknya di Tulsa. 50%. You earned it. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh mereka karena sebelumnya Dwight mendapat telepon dari Vince yang membocorkan informasi kalau Chiki sedang pergi menuju Tulsa untuk menyingkirkan Dwight demi mendapatkan kembali posisinya. Lalu berhubung sosok Chiki juga telah diasingkan oleh kelompoknya sendiri, dia pun seolah memberikan lampu hijau kepada Dwight jika ingin menghabisinya, dan mereka tidak akan ikut campur lagi urusan di Tulsa jika dia melakukannya. I don't want that psycho around anymore anyway. Dengan begitu, artinya kini semua konflik yang terjadi di Tulsa sudah beres, di mana Dwight sudah bebas untuk melakukan apapun di sana tanpa harus khawatir dengan pihak-pihak yang sebelumnya selalu mengincarnya, termasuk kubu New York, meskipun mereka tidak mendapatkan untung apapun dari Dwight. Salute. Tapi saat Dwight mengira kalau posisinya sudah benar-benar aman, ternyata masih ada pihak lain di atas FBI yang menginginkannya, di mana malam harinya Dwight tiba-tiba digerebek oleh pasukan khusus yang memperlakukannya seperti tahanan level tinggi dan tanpa banyak bicara langsung membawanya ke markas besar. You work for us now. Dan tamat, the end. Seperti biasa, belum benar-benar selesai ceritanya, masih di nanggung-nanggung. Dan katanya masih akan ada lagi kelanjutannya kalau si Dwight-nya nggak tiba-tiba kenapa-kenapa, udah umur juga soalnya. Ya semoga yang terbaik, kita tunggu aja kabar dari Rizal. So, segitu dulu dari Pasifista. Istirahat dulu, besok beraktivitas lagi, jaga kesehatan. Pasifista signing out.